Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Desti Rahmawati. Di video kali ini adalah video masih membahas tentang aljabar linear dan juga metrik. Untuk materinya adalah Euclidean vector space. Di Euclidean vector space ini membahas tentang linear transformasi dari ruang Rn ke ruang Rm. Nah, untuk linear transformasi itu sendiri, itu ada reflection operator, ada proyeksi operator, ada rotasi operator. Nah, untuk di teorinya sudah kita bahas untuk yang linear transformasi ini, gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan untuk menggunakan Maple 18, gitu ya, untuk menentukan yang namanya refleksi operator, ataupun proyeksi operator, ataupun rotasi operator. Nah, untuk refleksi operator sudah kita bahas di video sebelumnya, gitu ya, ada refleksi operator. Nah, untuk video kali ini itu akan membahas tentang rotasi operator, gitu ya. Jadi di rotasi operator ini untuk menentukan standar matriksnya, untuk menentukan hasil dari rotasinya, nanti kita akan cobakan dengan menggunakan Maple 18, di mana untuk vektor yang akan dilakukan rotasi operator ini akan dilakukan transformasi linier. Untuk rotasi itu adalah vektor yang berada di dimensi yang kedua dan juga di dimensi yang ketiga. Nah, kita akan cobakan dengan menggunakan Maple 18. Nah, kita tahu untuk rotasi operator, ketika kita akan melakukan yang namanya rotasi, pasti ada yang namanya sudutnya. Sudut untuk rotasi tersebut itu berapa? Seperti itu ya. Oke, langsung saja kita masuk di Maple-nya. Nah, ketika teman-teman buka Maple-nya, itu akan muncul tampilan seperti yang ada di layar, ya. Tampilnya akan seperti itu. Nah, sekarang saya akan membuka di New Document, atau bisa juga dengan New Worksheet, ya, seperti itu. Nah, ini saya buka terlebih dahulu di New Document-nya. Nah, setelah itu, mungkin ini perlu saya perbesar sedikit gitu ya, biar agak terlihat. Untuk tampilan yang ada di Maple, saya perbesar ukurannya, saya zoom-nya menjadi 150 ya. Oke, setelah itu saya panggil seperti biasa ya. Fungsinya itu adalah with, seperti ini ya, student, kemudian linear algebra, seperti ini ya. Oke, saya enter. Nah, akan muncul seperti ini ya, catatan yang berwarna biru ini. Nah, ini untuk petunjuknya ketika kita akan melakukan operasi yang ada di Maple ini gitu ya, terkait dengan aljabar linier. Nah, tadi untuk video kali ini kan kita fokus untuk membahas tentang rotasi matriks gitu ya. Jadi untuk melakukan rotasi dari vektor yang kita miliki. Nah, sebelum kita melakukan atau mentransformasi dengan menggunakan rotasi operator ini, kita tentukan terlebih dahulu yang namanya rotasi matriksnya atau standar matriks ya. Seperti yang ada di teori, kita juga bisa menentukan yang namanya standar matriks dari operator gitu ya, operator transformasi linier. Nah, karena di video ini akan melakukan rotasi, sehingga saya panggil fungsinya adalah rotation matrix ini ya. Saya kopikan, kemudian saya pastekan di sini. Oke, sudah seperti itu. Nah, rotasi matriks di sini, karena yang namanya rotasi, itu kan dia membentuk ada sudut rotasinya. Berapa sudut yang akan digunakan ketika si vektor itu melakukan perputaran, ya, melakukan rotasi. Misalnya saya ambil vektornya itu adalah dengan sudutnya sebesar pi per 6 atau 180 dibagi 6 sama halnya dengan 30 derajat ya. Nah, ini untuk pi per 6 gitu ya, saya tuliskan terlebih dahulu di sini.
rotation matrix ya, saya masukkan di sini untuk yang layoutnya ya. Nah, kemudian A ini saya rubah menjadi pi per 6. Ini ada pi dibagi dengan 6. Nah, kita enter ya. Oke, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini ketika kita melakukan rotasi matriks ini ya, menentukan standar matriks dari operator rotasi ya, seperti yang ada di teori, itu kan kita masukkan di sini ya. Ini adalah nilainya cos theta gitu ya. Ada cos theta, kemudian ini cos theta ya, cos sudutnya. Setelah itu min sin-nya, kemudian di sini juga ada sin, kemudian ada cos dari masing-masing sudut ya, karena di sini adalah sudutnya pi per 6, maka cos pi per 6 itu adalah setengah akar 3. Kemudian sin pi per 6 itu adalah setengah, karena di sini adalah min sin ya, jadi min setengah. Selanjutnya di sini ada setengah karena sin pi per 6, dan juga setengah akar 3 itu adalah cos pi per 6. Nah, ini adalah standar matriks dari operator rotasi gitu ya, atau biasa kita sebut dengan rotation matrix seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana kalau sudutnya misalnya dirubah ya, berarti kan nanti nilainya akan berubah ya, yang setengah akar 3 menjadi cos tetanya, tergantung tetanya yang dimasukkan. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk tetanya misalnya adalah pi per 3 gitu ya, berarti 180 dibagi 3 gitu ya, itu untuk sudutnya. Jadi ini saya ganti dengan 3 ya, kemudian saya enterkan. Nah, ini hasilnya akan seperti ini, tapi prinsipnya itu sama seperti yang di teori. Di sini adalah cos theta-nya, cos pi per 3, kemudian ini min sin ya, min sin pi per 3, kemudian di sini adalah sin pi per 3, kemudian cos pi per 3, seperti itu. Nah, ini ketika kita berada di dimensi yang kedua, di ruang dimensi 2. Lalu bagaimana kalau misalnya di 3 dimensi ya, atau dimensi, di ruang 3 dimensi gitu ya. Kalau di ruang 3 dimensi berarti kita harus memasukkan sudutnya ya. Selain kita memasukkan sudutnya, kita juga harus memasukkan nilai vektornya. Itu tergantung dari rotasinya. Rotasinya dia berputar apakah melalui sumbu X ataupun sumbu Y atau terhadap sumbu Z. Gitu ya, karena 3 dimensi. Jadi ada variabel X, ada variabel Y, dan juga ada variabel Z-nya. Beda ketika kita di 2 dimensi. Untuk 2 dimensi kan cukup hanya pi per 6 atau pi per 3 gitu ya, tergantung dengan sudutnya. Nah, sekarang kita coba untuk yang 3 dimensi ya. Ini saya kopikan lagi di sini. Ya, di sini selain kita memasukkan sudutnya, misalnya saya ambil pi per 3 gitu ya. Selain kita memasukkan sudutnya, kita juga harus memasukkan vektor-vektornya ya, koordinatnya ya. Kalau kita misalnya terhadap sumbu X gitu ya, rotasinya melalui sumbu X, berarti di sini nanti dia akan dimasukkan vektornya itu adalah ini ya, saya masukkan sini. Ini ada 1, 0, 0 gitu ya. Nah, ini di teori juga sudah kita bahas ya. Nah, kita cek ternyata hasilnya adalah seperti ini. Ini sama dengan yang di teori gitu ya, untuk yang 3 dimensi. Ketika dirotasikan melalui sumbu X ya. Nah, ini saya berikan keterangan yang di sini dia rotasinya terhadap X-aksis ya, atau sumbu X-nya. Nah, lalu ketika misalnya terhadap sumbu Y, ya ini saya copy ya, sudutnya masih sama ya, saya masukkan sudutnya adalah pi per 3, kemudian ini saya copy ya, saya pastekan. Nah, ini saya masukkan di sini. Nah, sekarang untuk yang nilai satunya itu akan berubah di sini, di tengah, karena posisi sebagai Y-nya ya, seperti itu.
Nah, ini saya enterkan. Nah, ini adalah standar matriks ketika dirotasikan melalui y-axis. Seperti ini ya. Nah, selanjutnya tidak hanya terhadap X sama Y, tapi juga bisa terhadap Z ya. Kalau terhadap Z berarti nanti yang nilainya 1 itu posisinya ada yang di Z ya. Ini saya kopikan lagi. Oke, kemudian saya pastekan. Ini saya rubah, sekarang ini 0 dan ini adalah 1. Seperti ini ya. Oke, saya enterkan. Nah, ini ketemunya seperti ini ya. Ini tadi ketika dirotasikan terhadap Z ya. Z-axis. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah standar matriks atau rotation matriks ya, dari operator rotasi. Nah, dengan adanya standar matriks ini atau rotation matriks ini, kita bisa menentukan hasil transformasi dari vektor yang kita miliki ya. Nah, vektor yang kita miliki, kita transformasikan ya. Kita menggunakan operator rotasi ya, dengan sudut yang dibentuk berapa misalnya, gitu ya. Nah, sekarang saya masuk ke contohnya. Misalnya saya punya vektornya, saya kasih nama vektor V, ya, vektor, gitu ya. Kemudian saya masukkan untuk vektornya, misalnya koefisiennya atau titik ininya ya, vektornya ada di 1,1. Ini untuk yang 2 dimensi terlebih dahulu gitu ya. Nah, ini adalah vektor untuk titik X-nya 1, Y-nya juga 1. Kemudian dari vektor 1,1 ini saya lakukan rotasi ya. Saya lakukan rotasi perputaran sejauh pi per 6 misalnya. Berarti saya panggil misalnya di sini adalah W ya. Saya kasih nama variabel W yang menunjukkan hasil dari rotasi untuk 2 dimensi. Kalau 2 dimensi berarti kita menggunakan yang namanya yang di sini ya, rotation matrix pi per 6. Nah, kalau misalnya sudutnya 90 ya berarti nanti pi dibagi dengan berapa yang hasilnya nantinya adalah 90 gitu ya. Nanti disesuaikan saja untuk sudutnya. Nah, di sini saya ambil sudutnya masih sama dengan yang di atas tadi ya, pi per 6 gitu ya. Nah, ini adalah standar matriksnya atau rotation matriksnya. Kemudian untuk mencari hasil dari rotasi dengan sudutnya pi per 6, misalnya saya kasih nama outputnya ya, output atau hasil rotasinya, misalnya seperti ini. Outputnya itu eval ya, karena kita melakukan perkalian antara standar matriks dengan vektor yang kita miliki gitu ya. Nah, standar matriksnya itu adalah W. Jadi W dikalikan dengan vektor V ya. Ini juga prinsipnya hampir sama dengan yang kemarin ya, di video kemarin yang kita bahas di Maple gitu ya, untuk refleksi. Seperti itu. Nah, ini untuk rotasi juga sama, untuk mencari atau untuk menentukan hasil dari transformasinya, kita menggunakan eval, kemudian kita kalikan standar matriksnya, atau dalam hal ini adalah W, nanti dikalikan dengan vektor V-nya. Seperti itu. Nah, ini adalah contohnya. Lalu, ini untuk contoh yang 2 dimensi ya. Sekarang saya akan cobakan untuk yang 3 dimensi ya. Untuk yang 3 dimensi, misalnya saya kasih nama vektornya itu adalah vektor V, terus vektor misalnya U ya. Saya kasih nama vektor U. Itu adalah vektor karena ini adalah 3 dimensi ya. 3 dimensi, misalnya min 2, 1, 2. Seperti ini. Nah, vektor ini akan saya lakukan rotasi ya, akan ditransformasi dengan menggunakan operator rotasi ya, sejauh misalnya pi per 6. Berarti yang saya masukkan adalah yang pi per 6, tetapi untuk yang 3 dimensi ya. Nah, untuk yang 3 dimensi ini, misalnya nanti akan dirotasikan tadi ya sejauh pi per 6, akan tetapi
terhadap x-axis misalnya. Terhadap x-axisnya ya berarti kita cek yang di atas ini ya. Ini saya panggil lagi. Ini saya kopikan. Nah, terus saya pastekan di sini. Misalnya saya kasih nama Y ya. Misalnya saya kasih nama Y. Itu untuk yang rotasinya, standar matriks dari rotasi ini gitu ya. Tadi misalnya sudutnya adalah pi per 6 ya, karena terhadap x-axis, jadi di sini posisi x-nya itu adalah 1 ya, seperti ini. Terus saya enter. Oke, nah ini adalah standar matriksnya. Selanjutnya saya akan mencari outputnya ya, output dari soal yang 3 dimensi ini ya. Misalnya saya kasih nama output 1 ya, output 1 ya, berarti kita panggil eval seperti biasa ya, eval, kemudian kita masukkan standar matriksnya. Standar matriksnya tadi itu adalah Y gitu ya, nanti dikalikan dengan vektornya, nama vektornya itu adalah U, berarti Y dikali dengan U ya. Nah, ini adalah hasilnya ya. Jadi ini berada di 3 dimensi ya. Untuk yang pertama, X-nya posisinya dia ada di min 2, kemudian untuk Y-nya adalah min 1 ditambah setengah akar 3. Kemudian setelah itu untuk yang Z-nya itu adalah setengah ditambah akar 3. Nah, ini adalah hasil transformasinya dengan menggunakan yang namanya rotasi matriks ya, tetapi untuk yang 3 dimensi. Untuk yang 2 dimensi tadi kita sudah cobakan ya, yang di atas tadi. Nah, hasilnya itu tadi yang 2 dimensi itu adalah seperti ini ya. Setengah akar 3 dikurangi setengah, itu artinya adalah untuk di posisi X-nya gitu ya. Kemudian untuk yang Y-nya itu adalah setengah ditambah setengah akar 3. Seperti itu. Nah, kemudian untuk mencari dalam bentuk seperti ini, misalnya setengah ditambah setengah akar 3 gitu ya, bisa kita panggil fungsi-fungsi yang sudah kita bahas di video sebelumnya gitu ya. Seperti itu, nanti tinggal dijumlahkan gitu ya. Atau misalnya ini setengah nanti dijumlahkan dengan akar 3 ketemunya berapa. Seperti itu ya. Nah, ini nanti bisa dicobakan sendiri gitu ya, sesuai dengan video yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Seperti itu. Nah, untuk video kali ini mungkin saya cukupkan sampai di sini gitu ya. Untuk materinya sudah kita bahas terkait dengan rotasi matriks gitu ya, dengan tahapannya juga intinya hampir sama dengan yang direfleksi gitu ya. Kita menentukan standar matriksnya, baru kemudian kita kalikan dengan vektor yang kita miliki gitu ya. Cuman bedanya kalau di rotasi ada sudut yang terbentuk gitu ya, sudut yang terbentuk untuk melakukan rotasi. Nah, itu kesimpulan pada video kali ini. Oke, untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf apabila tadi ada kesalahan, baik kesalahan pengucapan gitu ya, yang tidak disengaja, dan juga saya ucapkan terima kasih. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.